Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sherly Kusturika Andriani, akan memaparkan tanggapan dari diskusi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Pertanyaan nomor 2, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Pertanyaan nomor 3, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini? Dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan belajar yang adil, aman, dan bermakna. Untuk mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan, berikut beberapa langkah yang dapat saya lakukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan setara gender. Satu, dengan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, yakni menghindari stereotip gender dalam ucapan maupun perlakuan, seperti tidak membedakan tugas berdasarkan jenis kelamin, misalnya anak laki-laki mengangkat meja, anak perempuan membersihkan papan tulis. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berbicara, bertanya, atau memimpin kegiatan kelas. Yang kedua, strategi pembelajaran yang adil dan partisipasif. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif di mana setiap anggota kelompok berkontribusi tanpa dominasi satu jenis kelamin. Mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap peran gender di masyarakat, misalnya dengan mendiskusikan contoh nyata ketidaksetaraan dan cara mengatasinya. Langkah yang ketiga, memberikan dukungan emosional dan sosial dengan membangun komunikasi terbuka agar siswa merasa aman menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Menangani perilaku diskriminatif atau ejekan berbasis gender dengan tegas dan edukatif. Keempat, dengan kolaborasi orang tua bersama komite sekolah. Mengadakan sosialisasi atau kegiatan sekolah yang menanamkan nilai kesetaraan gender, melibatkan orang tua dalam mendukung pendidikan anak tanpa membedakan peran berdasarkan gender. Misalnya, ayah membantu tugas rumah anak perempuan, ibu mendukung anak laki-laki membaca. Jawaban pertanyaan nomor 2. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender. Satu, pembagian peran yang setara dalam kegiatan kelas. Setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, diberi kesempatan bergantian menjadi pemimpin kelompok, petugas piket, atau juru bicara dalam diskusi untuk melatih tanggung jawab dan kepercayaan diri tanpa membedakan gender. Dua, pemilihan contoh tokoh inspiratif dari berbagai gender. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalkan atau IPS, saya menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan yang sama-sama berprestasi seperti B.J. Habibie atau R.A. Kartini untuk menunjukkan bahwa kemampuan dan prestasi tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Berikutnya strategi mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Satu, dengan melakukan observasi perilaku siswa di kelas saat bermain. Saya mencatat jika ada kecenderungan anak laki-laki mendominasi permainan atau anak perempuan enggan berpendapat. Temuan ini nanti kemudian menjadi dasar untuk saya intervensi positif. Kedua, dengan mendengarkan suara siswa. Melalui refleksi kelas atau sesi curhat ringan, siswa diajak berbagi pengalaman tentang perlakuan yang tidak adil atau perasaan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Tiga, evaluasi materi dan metode pembelajaran. Secara berkala, saya meninjau bahan ajar, misalnya peran perempuan hanya di dapur atau laki-laki selalu bekerja di luar rumah.
Strategi mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan dan merangkul keragaman. Satu, mengintegrasikan nilai toleransi dan kesetaraan dalam pelajaran PPKN dan tematik. Melalui cerita, permainan peran, atau diskusi ringan, siswa belajar bahwa setiap anak laki-laki, perempuan, maupun yang berbeda latar budaya memiliki hak yang sama untuk dihormati. Kedua, dengan kegiatan Hari Saling Menghargai. Misalnya diadakan setiap bulan, di mana siswa saling memberi pujian dan menceritakan hal baik tentang teman yang berbeda gender, minat, ataupun latar belakang. Dan yang ketiga, menumbuhkan budaya saling mendukung. Dalam kegiatan kelompok, saya menekankan pentingnya saling membantu dan menghargai pendapat, bukan menertawakan atau meremehkan perbedaan. Jawaban nomor 3. Tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender di pendidikan dasar, serta strategi untuk mengatasinya. Tantangan yang pertama, biasanya banyak siswa datang ke sekolah dengan pemahaman bahwa ada peran khusus bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki harus kuat dan memimpin, sedangkan perempuan harus lembut dan mengikuti. Cara mengatasinya dapat menggunakan cerita yang inspiratif atau tokoh panutan dari kedua gender agar siswa melihat bahwa siapapun dapat berprestasi di bidang apapun. Kedua, melibatkan orang tua dalam komunikasi dan sosialisasi sekolah agar nilai-nilai kesetaraan juga diterapkan di rumah. Tantangan yang kedua, kadang guru tanpa sengaja memperlakukan siswa secara berbeda, seperti lebih sering memuji anak laki-laki saat aktif bertanya atau lebih sabar terhadap anak perempuan yang pendiam. Buku teks pun bisa mengandung bias dalam peran tokoh laki-laki ataupun perempuan. Cara mengatasinya, melakukan refleksi diri dan evaluasi pembelajaran secara berkala, termasuk meninjau cara saya berbicara dan menanggapi siswa. Meninjau ulang materi bahan ajar agar lebih seimbang, serta menambahkan contoh yang mencerminkan peran yang setara. Tantangan yang ketiga, tidak semua rekan guru atau pihak sekolah ini memahami pentingnya pendidikan terhadap gender. Cara mengatasinya, mengajak rekan guru berdialog dalam komunitas sekolah atau rapat sekolah untuk membangun kesadaran bersama. Mengusulkan program sekolah ramah gender, misalnya lomba literasi atau tentang tokoh perempuan dan laki-laki hebat. Dan selanjutnya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memasukkan nilai kesetaraan gender dalam visi, misi, dan ekstrakurikuler. Tantangan yang keempat, beberapa siswa mungkin mengejek atau merendahkan teman yang tidak sesuai dengan peran gender yang umum. Misalnya laki-laki kok main boneka atau perempuan kok main bola. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita bisa menanamkan pembiasaan menghormati perbedaan sejak dini melalui kegiatan teman baik hari ini atau permainan kolaboratif lintas gender. Menindak tegas perilaku diskriminatif dengan pendekatan edukatif bukan dengan hukuman. Memberikan bimbingan konseling ringan untuk menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Kesimpulan dari ketiga pertanyaan atas tanggapan saya, sebagai guru pendidikan dasar, peran dalam mewujudkan kesetaraan gender ini sangat penting sekali untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, aman, dan inklusif. Dengan demikian, guru menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan generasi yang menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan gender sejak dini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.